Cara menggunakan baterai. Langkahnya itu yang pertama, untuk memperoleh energi yang lebih besar, dapat menyambungkan beberapa baterai yang dipasang secara seri lalu direkatkan menggunakan plaster. Kemudian, sambungkan masing-masing kutub baterai dengan penjepit buaya atau dengan kabel yang ujung isolatornya dipotong. Jika menggunakan kabel penjepit buaya, baterai yang lebih baik digunakan itu baterai kotak, agar kutub-kutubnya mudah dijepit. Jika menggunakan baterai biasa, sambungkan kabel penjepit buaya pada baterai dengan menempelkan kabel penjepit buaya pada masing-masing kutub agar tidak lepas. Kemudian pasang plester antar kabel penjepit buaya dengan kutub. Jika menggunakan konduktor kabel yang ujung isolatornya telah dipotong, lilitkan dan tempelkan konduktor kabel pada masing-masing kutub. Agar tidak lepas, pasang plester antara kabel dengan kutub. Cara menggunakan bola lampu. Langkahnya yaitu yang pertama, sambungkan bola lampu ke elektroda dengan menyambungkan kabel dari lubang salah satu fitting atau dudukan bola lampu ke elektroda. Kemudian, sambungkan bola lampu ke sumber listrik dengan menyambungkan kabel dari lubang fitting bola lampu lainnya ke sumber listrik. Kemudian, sambungkan elektroda lainnya dengan kabel yang terhubung pada sumber listrik. Celupkan elektroda ke dalam larutan uji dan amatilah nyala lampunya. Cara menggunakan elektroda karbon. Langkahnya yang pertama, jepit elektroda karbon menggunakan penjepit buaya atau lilitkan konduktor kabel yang sudah tersambung dengan sumber listrik pada elektroda. Kemudian, celupkan elektroda ke dalam larutan dan amati reaksi yang terjadi di sekitar elektroda karbon. Cara menggunakan indikator universal. Pertama, tuang larutan sampel ke gelas kimia yang bersih dan kering. Saat menggunakan kertas indikator universal, celupkan kertas indikator universal ke dalam larutan sampel. Ambil kertas indikator universal yang telah dicelupkan, kemudian cocokkan warna indikator universal pada tabel warna indikator universal pada kemasan untuk mengetahui kisaran pH larutan. Kisaran pH ditunjukkan seperti tabel pada video berikut. Saat menggunakan larutan indikator universal, campurkan larutan sampel dengan beberapa tetes larutan indikator sesuai kebutuhan. Kemudian amatilah perubahan warnanya. Kemudian cocokkan warna hasil campuran dengan tabel berikut ini. Cara menggunakan jembatan garam. Langkah yang pertama yaitu letakkan larutan berdampingan dengan jarak disesuaikan dengan ukuran dari jembatan garam. Selanjutnya, celupkan jembatan garam hingga kedua ujungnya tercelup pada kedua larutan yang diujikan. Celupkan juga katoda dan anoda yang telah disambungkan pada voltmeter dan amati perubahannya. Setelah selesai, bilas kedua ujung jembatan garam dengan aquades. Cara menggunakan kabel penjepit buaya. Langkahnya yang pertama yaitu siapkan kabel penjepit buaya dan pastikan seluruh bagian kabel tidak ada yang terrobek atau terkelupas. Siapkan juga sumber arus listrik berupa baterai maupun alat pengukur tegangan berupa voltmeter atau multimeter. Kemudian, sambungkan terlebih dahulu kabel penjepit buaya ke sumber arus listrik atau ke alat pengukur. Dan kemudian sambungkan kabel penjepit buaya pada rangkaian yang akan diujikan. Setelah selesai, lepas kabel penjepit buaya dari rangkaian dan sumber arus listrik atau alat pengukur yang digunakan. Cara menggunakan kaca kobalt. Langkahnya yang pertama yaitu nyalakan bunsen dan atur nyala apinya. Kemudian, letakkan bunsen dengan posisi tepat tegak lurus di belakang kaca kobalt. Letakkan kawat nikrom yang berisi sampel di atas api bunsen pada daerah api oksidasi. Dan yang terakhir, perhatikan perubahan warna yang terjadi pada api bunsen menggunakan kaca kobalt.
Cara menggunakan kalorimeter sederhana. Saat digunakan dalam penentuan tetapan kalorimeter, langkahnya yang pertama, masukkan air ke dalam kalorimeter dengan volume sesuai kebutuhan. Kemudian masukkan air panas dengan suhu kurang lebih 10 derajat di atas temperatur kamar dengan volume yang sama dengan air yang sudah dimasukkan ke kalorimeter tadi. Catat temperatur air panas tersebut. Kemudian tutup kalorimeter dengan penutup kalorimeter. Masukkan termometer pada penutup kalorimeter. Pastikan termometer tidak menyentuh permukaan dalam dari kalorimeter. Kemudian aduk atau kocok air di dalam kalorimeter dengan menggunakan pengaduk kalorimeter dengan kecepatan yang konstan atau tetap, dan amati temperaturnya selama waktu yang dibutuhkan berselang 1 menit setelah pencampuran. Cara menggunakan karet penghisap atau bola hisap atau bola karet. Langkahnya yang pertama yaitu pastikan filler atau karet penghisap atau rubber bulb atau bola hisap dalam keadaan siap dipakai atau tidak dalam keadaan kondisi rusak. Kemudian, masukkan filler ke dalam pangkal pipet dengan hati-hati. Jarak tangan yang memegang pipet berdekatan dengan pangkal pipet. Masukkan filler secara perlahan dan jangan masukkan pipet terlalu jauh ke dalam filler. Sebelum menghisap cairan, keluarkan terlebih dahulu udara pada filler dengan menekan sekaligus huruf A pada filler dan gelembung filler hingga gelembung pada filler mengempis. Hisap cairan dengan menekan huruf S pada filler dan keluarkan cairan dengan menekan huruf E pada filler. Cara menggunakan kawat nikrom. Langkahnya yang pertama yaitu nyalakan bunsen dan atur nyala apinya. Kemudian bersihkan ujung kawat nikrom menggunakan larutan HCl untuk memastikan tidak ada pengotor pada kawat nikrom dengan cara mencelupkan ujung kawat nikrom ke dalam larutan HCl. Kemudian panaskan kawat nikrom pada api bunsen. Kemudian, isikan sampel pada kawat nikrom atau celupkan kawat nikrom pada sampel jika sampelnya cair. Letakkan kawat nikrom yang berisi sampel di atas api bunsen pada daerah api oksidasi. Kemudian perhatikan perubahan warna yang terjadi pada api bunsen. Cara menggunakan kertas lakmus. Langkahnya yang pertama yaitu siapkan sampel atau campuran yang akan diujikan menggunakan kertas lakmus. Kemudian celupkan kertas lakmus merah atau biru ke dalam wadah yang berisi sampel atau campuran. Ambil kertas lakmus setelah dicelupkan. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus. Sampel bersifat asam jika lakmus merah tidak berubah warna atau warna merahnya tetap. Sedangkan lakmus biru berubah menjadi warna merah. Sampel bersifat basa jika lakmus biru tidak berubah warna atau warna birunya tetap. Sedangkan lakmus merah berubah menjadi warna biru. Cara menggunakan kertas saring. Langkahnya yang pertama yaitu lipat kertas saring menjadi setengah bagian dan selanjutnya menjadi seperempat bagian. Kemudian buka lipatan hingga membentuk corong. Jika digunakan untuk penyaringan yang panas, lipat kertas saring menjadi setengah lingkaran dan selanjutnya menjadi seperempat lingkaran. Kemudian lipat lagi berkali-kali hingga kertas saring memiliki banyak lekukan. Buka lipatan kertas saring hingga berbentuk kerucut dan memiliki banyak lekukan. Kemudian masukkan kertas saring tersebut ke dalam corong. Basahkan kertas saring dengan sedikit cairan yang ada pada campuran untuk menempelkan kertas saring pada dinding corong. Cara menggunakan lemari asam. Langkahnya yang pertama yaitu nyalakan blower dan lampu pada lemari asam dengan menekan tombol blower dan lampu pada lemari asam. Kemudian naikkan penutup lemari asam. Bersihkan lemari asam dan pastikan tidak ada bahan atau alat lain yang mudah bereaksi atau rusak ketika kegiatan dalam lemari asam berlangsung. Kemudian reaksikan zat yang menghasilkan gas, bau atau berbahaya dalam lemari asam. Kemudian turunkan penutup lemari asam sekitar setengah agar gas tidak mudah menyebar keluar. Jangan membuka penutup lemari asam terlalu tinggi.
Kepala praktikan tetap ada di luar lemari asam dan lakukan pergerakan yang pelan saat menggunakan lemari asam agar tidak mengganggu sirkulasi udara. Bersihkan kembali lemari asam dan tidak boleh menggunakan lemari asam sebagai tempat penyimpanan bahan dan alat kimia. Kemudian turunkan penutup lemari asam dan matikan blower dan lampu pada lemari asam. Cara menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan. Langkahnya yang pertama yaitu atur posisi saklar selektor ke DCV. Pilihlah batas ukur sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Kemudian sambungkan kabel probe atau jepit buaya ke masing-masing kutub multimeter sesuai dengan warnanya. Kutub positif biasanya ditandai dengan warna merah dan kutub negatif biasanya ditandai dengan warna hitam. Selanjutnya, hubungkan probe atau jepit buaya ke terminal tegangan yang akan diukur. Pada rangkaian arus searah, pemasangan kutub-kutub multimeter harus sesuai. Kutub positif dengan potensial tinggi dan kutub negatif dengan potensial rendah. Bila pemasangan terbalik, akan terlihat penyimpangan ke arah kiri. Kemudian baca hasil pengukuran. Pada multimeter analog, besar tegangan diukur dengan melihat angka yang diukur pada yang ditunjuk jarum multimeter yang juga ditunjukkan pada gambar berikut. Pada multimeter digital, besaran tegangan tertera pada layar multimeter. Cara menggunakan pembakar spiritus. Langkah yang pertama, buka penutup pembakar spiritus dan lepaskan bagian penutup dalam dan sumbunya. Isikan spiritus ke dalam pembakar spiritus tersebut sampai penuh dan kemudian tutup kembali dengan sumbu pembakar spiritus. Biarkan beberapa saat hingga spiritus meresap ke dalam sumbu bakar. Kemudian nyalakan sumbu dengan korek api dan pembakar spiritus siap digunakan. Gunakanlah pembakar spiritus dengan hati-hati. Jangan sampai tumpah di meja karena sangat mudah terbakar. Gunakan tutup pembakar spiritus untuk memadamkan api dan letakkan pembakar spiritus di tempat yang aman. Cara menggunakan magnetic stirrer. Langkah yang pertama, masukkan magnetic stirrer ke dalam wadah yang berisi campuran atau sampel. Kemudian putar tombol stirrer hot plate. Maka dengan sendirinya magnetic stirrer akan berputar di dalam wadah. Atur kecepatan pengadukannya dengan memutar tombol stirrer pada hot plate. Cara menggunakan penjepit tabung reaksi. Langkah yang pertama yaitu tuangkan sampel yang akan dipanaskan ke dalam tabung reaksi. Kemudian jepit tabung reaksi pada bagian atas atau dekat dengan mulut tabung reaksi. Dan panaskan tabung reaksi sesuai keperluan praktikum. Cara menggunakan pH meter. Pada video ini, pH meter yang digunakan adalah pH meter tester 35. Langkahnya yaitu, untuk hasil pengukuran yang tepat, kalibrasi pH meter sebelum pengukuran. Tekan tombol on untuk menghidupkan pH meter. Dan tekan tombol mode enter untuk memilih mode pH yang diperlukan. Kemudian bilas elektrode pH meter. Sebelum dan sesudah kalibrasi dan mengukur pH sampel, selalu bilas elektrode pH meter menggunakan Aquades. Biarkan elektrode hingga kering. Jangan sampai menggosok elektrode pH meter. Celupkan pH meter ke dalam larutan buffer dan tekan tombol kal pada pH meter. Biarkan hingga pembacaan pH larutan buffer stabil. Kemudian tekan mode enter untuk mengkonfirmasi nilai kalibrasi. Ulangi kalibrasi menggunakan larutan buffer dengan pH lainnya yang tersedia yang ditunjukkan pada layar pH meter. Atau tekan tombol kal untuk kembali ke mode pengukuran. Bilas kembali elektrode pH meter. Kemudian tuang larutan sampel ke dalam wadah yang bersih dan kering. Tekan kembali mode enter untuk memilih mode pH. Celupkan pH meter dengan posisi vertikal ke dalam larutan sampel hingga seluruh elektrode masuk ke sampel. Batas maksimum pH meter tercelup ke sampel adalah pada tanda batas penutup pH meter. Biarkan hingga pembacaan pH stabil dan kemudian catat nilai pH. Bilas kembali elektrode pH meter. Tekan tombol off untuk mematikan pH meter. Kemudian tutup kembali pH meter dengan penutup pH meter. Cara menggunakan rak tabung reaksi. Langkah yang pertama yaitu pastikan rak tidak dalam kondisi rusak. Kemudian tempatkan tabung reaksi pada lubang yang ada pada rak tabung reaksi. Masing-masing lubang untuk satu tabung reaksi. Cara menggunakan sumbat karet. Langkahnya yang pertama yaitu sesuaikan diameter mulut karet dengan diameter mulut alat. Jika diperlukan sambungan pipa kecil pada sumbat, masukkan pipa kecil tersebut pada sumbat yang memiliki lubang.
Letakkan tangan sekitar 2-3 cm dari sumbat. Putar dan dorong sumbat karet secara bersamaan ke dalam tabung reaksi, Erlenmeyer, atau alat lainnya yang memerlukan sumbat karet dengan perlahan dan hati-hati hingga masuknya maksimal. Cara menggunakan sikat pembersih. Tahap pertama yaitu celupkan sikat pembersih pada larutan sabun cuci. Kemudian gerakkan sikat pembersih ke permukaan dalam alat kimia yang sulit dijangkau. Sikat perlahan dan hati-hati agar bagian dalam alat tidak tergores. Cara menggunakan stopwatch digital. Langkah yang pertama yaitu pastikan stopwatch dalam keadaan nol atau dalam keadaan terkalibrasi. Kemudian tekan tombol start untuk memulai pengukuran. Maka waktu berjalan seperti yang ditunjukkan angka pada layar stopwatch digital. Kemudian tekan tombol stop untuk mengakhiri pengukuran dan baca hasil pengukuran. Dan tekan tombol split atau reset untuk kembali ke awal. Saat digunakan untuk sulit waktu, tekan tombol start. Kemudian tekan tombol split atau reset sesuai waktu yang dibutuhkan. Selesai split waktu, tekan tombol stop, kemudian tekan tombol split atau reset. Cara menggunakan termometer. Langkah yang pertama yaitu ketahui secara teoritis titik didih maupun titik leles dari suatu zat agar dapat memperkirakan penggunaan termometer dengan spesifikasi suhu yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bersihkan termometer sebelum dan sesudah menggunakan dengan alat bersih, kemudian keringkan dengan menggunakan tisu atau kain bersih. Jika menggunakan termometer dalam jangka waktu yang lama, gantungkan tali termometer pada statif dan klem. Jika menggunakannya dalam waktu yang singkat, pegang tali termometer menggunakan tangan, tapi jangan pegang bagian termometer ketika menggunakannya. Selanjutnya, celupkan termometer ke cairan yang sedang diukur suhunya kurang lebih 5 cm terhitung dari jarak ujung termometer yang berisi zat pengisi termometer. Termometer tidak boleh menempel pada dinding maupun alas wadah zat. Saat membaca skala termometer, posisi termometer tetap tercelup cairan. Posisi mata segaris dengan meniskus cembung atau cekung zat pengisi termometer. Jika menggunakan termometer dengan zat pengisi berupa raksa, zat pengisi termometer berwarna silver. Posisi mata saat membaca skala termometer segaris dengan meniskus cembung air raksa. Jika menggunakan termometer dengan zat pengisi berupa alkohol, zat pengisi termometer akan berwarna merah. Posisi mata saat membaca skala termometer segaris dengan meniskus cekung alkohol. Kemudian catat suhu cairan sesuai skala yang tertera pada termometer.